Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Sasaran atau output dari lulusan TKR itu sebenarnya banyak ya. Ada yang masuk ke industri, apakah itu industri manufaktur, pabrik sendiri luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Besermania dan teman-teman sekalian. Saat ini di pagi yang cerah kali ini kalian ditemani oleh saya Maulida Fitria Ubaidi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Saat ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh Bapak Pak Rianto. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi Mbak Pipit. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Rianto ini adalah dari jurusan TKRO ya Pak? Betul, jurusan. Bisa, saya ini belum tahu nih Pak, TKRO itu seperti apa. Mungkin juga teman-teman sekalian juga ingin menanyakan apa sih TKRO gitu. Karena teman-teman ingin mengenal jurusan di SMK lebih dalam lagi. Baik Mbak Pipit, terima kasih atas kesempatannya. Tentang TKRO itu adalah singkatan ya, yaitu singkatan dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Ini adalah sebuah kompetensi keahlian, di mana di atasnya sebelum kompetensi itu ada yang namanya program studi keahlian. Nah, itu program studinya masuk ke teknik otomotif. Nah, di atas program studi keahlian itu ada bidang studi keahlian. Bidang studi keahliannya masuk ke dalam bidang studi teknologi dan rekayasa. Jadi bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa ini meliputi banyak bidangnya. Ada misalnya teknologi elektronik, ketenaga listrikan, kemudian teknologi pesawat udara, perkapalan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu adalah teknologi otomotif. Turunan dari teknologi otomotif ini adalah memiliki kompetensi keahlian. Kompetensi keahliannya itu ada teknik kendaraan ringan otomotif atau istilah TKRO, kemudian ada TBSM, teknik sepeda motor dan bisnis ya. Teknik bisnis sepeda motor maksudnya. Kemudian ada body paint atau body repair, masih dalam program kompetensi keahlian yang dimiliki salah satunya di situ. Kemudian ada lagi kompetensi keahlian mototronik namanya. Itu masuk dalam program studi keahlian otomotif, teknik otomotif. Itu jadi TKR itu adalah salah satu kompetensi keahlian dari program studi keahlian teknik otomotif. Kalau di SMK itu sendiri yang dipelajari dari TKRO itu seperti apa sih Pak? Iya, untuk pembelajarannya siswa-siswi yang di jurusan TKRO itu mempelajari tentunya tentang masalah mobil. Tentang masalah kendaraan ringan, yaitu mobil dalam hal ini. Nah, dia akan mempelajari segalanya, mulai dari pekerjaan-pekerjaan dasar sebelum masuk ke masalah inti mobil itu sendiri, seperti nanti dikenalkan tentang bagaimana teknologi mobil itu bisa bekerja sendiri, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa aja yang dilakukan, dan tentu di situ ada pembelajaran tentang menggambar teknik otomotif. Itu pekerjaan atau pelajaran yang nanti diajarkan di kelas 1 itu. Jadi ada meliputi pekerjaan dasar otomotif. Nanti di situ akan diajarkan bagaimana cara ngebor gitu ya, kemudian gerinda, kemudian ngikir dan sebagainya, termasuk ngelas di situ diajarkan. Itu pekerjaan dasar. Nah, kemudian dikenalkan lagi teknologi dasar otomotif. Misalnya bagaimana mobil itu bisa bekerja. Nanti di situ diajarkan tentang prinsip kerja dari motor bakar, ada yang 4 tak, ada yang 2 tak. Kemudian diajarkan tentang bagaimana cara memeliharanya. Ini adalah materi nanti di kelas 11 dan di kelas 12 itu lebih ke arah menjadi master atau menjadi ahli dalam hal mengatasi masalah-masalah di mobil. Itu nanti yang akan diajarkan pada saat belajar di TKRO. Mungkin kayak merakit mobil itu termasuk dari TKRO? Iya. Jadi memang di situ termasuk pekerjaan bongkar pasang ya.
bongkar pasang mesin, Iya. bongkar pasang bagian-bagian yang ada di mobil. Apakah nanti masalah transmisi, masalah gardan atau masalah rem itu masih masuk dalam masalah-masalah bagian mobil. Berarti cukup luar biasa sekali nih ya Pak, dimulai dari menggambar alat-alatnya, Iya. kemudian mungkin sketsanya ya, terus kemudian mengenal alat-alatnya, terus juga mengetahui cara kerjanya seperti apa, baru bisa menjadi master tadi ke Iya. kelas 3 ya. Kelas 3 itu nanti dia menjadi ahli untuk memperbaiki mobil, menangani masalah-masalah yang ada di mobil. Itu ujung nanti yang akan dicapai setelah lulus dari kelas 3 di TKRO. Kalau jurusan TKRO itu sendiri menuju kemana Pak? Arahnya dalam pekerjaan atau Iya, sasaran atau output dari lulusan TKRO itu sebenarnya banyak ya. Ada yang masuk ke industri, apakah itu industri manufaktur, pabrik-pabrik. Pabrik sendiri luas kaitannya, ada pabrik mobil itu sendiri ya. Seperti misalnya PT Toyota Astra Motor di bidang manufacturing. Kemudian ada di bidang komponen. Ya, industri yang memproduksi komponen-komponen terkait mobil. Ya, karena sangat luas sekali. Suku cadang mobil itu sangat banyak dan perlu penggantian secara berkala tertentu. Ya, apakah itu karena rusak atau karena memang umur pakai yang memang serutin kejadian rusaknya. Itu salah satunya ke industri. Kemudian juga bisa masuk ke jasa, bidang jasa. Dalam hal ini misalnya dealer-dealer mobil yang menangani perawatan kendaraan. Nah, itu kalau kita kenal di Toyota ada yang namanya Auto 2000, ada Nasmoko ya, kemudian ada Agung Otomol dan lain sebagainya. Begitupun di Honda, banyak dealer-dealer mobil Honda dan merek-merek lainnya juga. Tersedia luas itu di bidang jasa perawatan ya, perbaikan dan perawatan kendaraan. Termasuk di dalamnya bisa juga dia berwirausaha ya. Karena dia sudah punya kompetensi di bidang memperbaiki mobil, maka dia punya punya kemampuan atau punya untuk memasuki, punya keinginan untuk memasuki itu bisa untuk berwirausaha dan bisa menyerap tenaga kerja yang lainnya. Atau yang lebih pokok adalah bisa memperbaiki mobilnya sendiri kalau dia punya mobil. wow, itu Jadi luar biasa. sangat berguna sekali untuk yang memasuki dunia TKRO. Sekarang ini kan mobil bukan menjadi barang mewah lagi, hampir boleh dibilang menjadi kebutuhan pokok untuk sarana transportasi ya. Benar sekali. Ya, Mbak juga sama lah, pergi kemana jauh pasti pakai mobil lah. Pasti. Nah, itu butuh maintenance, itu butuh perawatan, Iya. dan itu dibutuhkan teknisi. Teknisi dari mana? Dari lulusan SMK TKRO. Inilah nanti outputnya. Jadi bisa untuk diri sendiri, bisa untuk berwirausaha, untuk menjangkau lebih luas tadi ya, dari masyarakat luas yang menggunakan jasanya. Kemudian bisa untuk memasuki di industri yang memproduksi mobil itu sendiri ataupun yang memproduksi komponen-komponen mobil, spare part lah bahasanya. Itu. Jadi outputnya atau sasaran dari lulusan ini itu masuk ke sana. Ya, masuk ke bidang-bidang tadi itu. Itu yang selama ini terjadi begitu. Alhasil setelah lulus ada di bidang lain itu lain soal. Beda. Ya itu. Misalnya mau haluan itu lain soal. Tapi sasaran utamanya dari TKRO itu yang tadi saya sebutkan. Soalnya waktu pas saya masih jadi siswa tuh Pak, saya tuh punya mindset kalau saya masuk SMK itu saya pasti setelah lulus saya bakal bekerja gitu. Atau emang berarti kan di sini ada yang bekerja, ada yang mengembangkan kemampuannya sendiri, terus juga ada yang mungkin kalau misalkan ngajakin kuliah lagi Bisa. ada nggak, Pak? Kalau kan output dari lulusan SMK itu ada 3 ya. Ya, Ada yang dia bekerja, kerja. ada yang berwirausaha, dan ada yang melanjutkan. Nah, kalau yang melanjutkan tentu dia ingin memperdalam kalau satu bidang, satu jurusan, memperdalam lebih ahli lagi di bidangnya, lebih detail lagi. Karena kalau di tingkat SMK itu tidak sedetail di perguruan tinggi. Ya. Kalau di perguruan tinggi detail sekali sampai analisisnya lebih dalam. Kalau di tingkat SMK bagaimana dia bisa menangani masalah. Secara teorinya ada dan secara keahlian sederhananya pun ada. Nah, kalau yang di tingkat perguruan tinggi dia lebih detail, lebih dalam. Kenapa ini begini, kenapa ini begini. Jadi struktur-struktur yang lainnya itu mengikuti kalau di perguruan. Nah, kalau yang misalnya dia berwirausaha dengan keahlian dia
selama belajar itu kalau dia sungguh-sungguh itu sudah cukup, bisa punya kepercayaan diri untuk menerima order. Ya tentu ini bisa dimulai dari orang terdekat kalau dia belum punya keberanian lebih luas, atau memperbaiki mobil orang tuanya sendiri dulu kan. Itu baru setelah pede, setelah percaya dirinya naik, dia bisa melakukan wirausaha. Dan ini pun menjadi jembatan untuk mengurangi pengangguran yang lulusan SMK, karena itu menjadi arah SMK itu bisa berwirausaha. Kalaupun dia harus bekerja, dan memang ini mayoritas SMK itu pilihannya pertama adalah bekerja. Ya, setelah lulus SMK itu bekerja. Tadi saya bilang serapannya sangat luas. Industri begitu banyak, pabrikan mobil begitu banyak, dan setiap tahun dia memproduksi mobil dengan jumlah yang besar. Untuk gambaran aja, di wilayah 3 Cirebon ini itu yang beli mobil satu bulan kurang lebih 1.800 orang. Wow. Ya, satu bulan. Bagaimana pabrik memproduksinya? Itu baru wilayah Cirebon loh, wilayah 3 Cirebon. Bagaimana Jawa Barat? Bagaimana nasional? Nasional itu sekitar 350.000 satu tahun ya. Berarti banyak sekali peluang. Banyak sekali produksi. Ini kan butuh tenaga yang memang mampu mengerjakan di bidang-bidang tadi. Itu dari sisi industri perakitan atau produksi mobilnya. Bagaimana dengan komponennya yang bikin order ini? Wah, banyak sekali sebenarnya. Jadi begitu luasnya, dan mobil kan tiap tahun ganti lagi, yang lama kalau rusak butuh maintenance, begitulah. Jadi serapannya yang bekerja pun banyak. Hanya saja memang bersaing di situ. Ya, bersaing dengan sangat ketat. Nah, disinilah kalau dia belajar sungguh-sungguh, maka kompetensinya menjadi nilai jual dia dan menjadi mudah untuk bisa diterima atau diserap oleh pasar kerja tadi. Seperti itu. Tadi kita sudah membicarakan tentang arah tujuan dari jurusan TKRO ini. Saya ingin menanyakan program unggulan itu apa ya Pak kalau dari TKRO? Ya, TKRO SMU Mekanika ini memiliki beberapa program, dan yang menjadi unggulan kita itu adalah ekstrakurikuler otomotif. Jadi kalau mengikuti kurikulum yang ada, itu untuk mencapai kompetensi yang ideal itu rasanya kurang. Ya, karena begitu banyaknya bagian-bagian yang harus dipelajarin, sementara waktu yang disediakan untuk belajar secara formal mengikuti standar kurikulum itu terbatas. Sehingga di sini kita mengadakan namanya ekstrakurikuler otomotif, mendalami lebih dalam dan membanyakkan praktek-prakteknya, sehingga yang tadi outputnya di kelas 3 menjadi master atau menjadi ahli itu insya Allah dari situ bisa tercapai. Karena banyak waktu yang lebih dialokasikan untuk mendalami di bidang teknik kendaraan ringan. Dan di salah satu dari ekstrakurikuler dia wajib siswa itu lulus dari sini adalah bisa setir mobil. Wow. Ya, jadi kan ada tuh lulus SMK begitu suruh nyetir mobil nggak bisa, malu-maluin yang seperti itu. Nah, di sini wajib lulus SMK dari NU Mekanika ini wajib bisa setir mobil, khusus wajib. Kalau yang memperbaiki itu kan memang programnya ya, tambahannya adalah wajib bisa setir mobil. Dari yang 14 itu nanti dalam tesnya ya, nanti akan disaring hanya 10 yang bisa, tergantung dari sarana lombanya kayak gitu. Nah, tergantung dari dimana dilaksanakannya. Kalau misalnya sarananya banyak, mungkin lebih banyak yang ikut lomba. Tapi ketika yang waktu kita itu, waktu yang ikut tes ada 26, kemudian seleksi lulus itu ada 10 ya, 10. Nah, kita masuk 5 besar. Nah, itu pencapaian ya suatu patut yang dibanggakan. Artinya apa? Kita sudah masuk dalam jajaran the best lah ya, meskipun bukan yang nomor 1 istilahnya. Itu apa yang bisa sampaikan mengenai tadi program kompetensi, lomba kompetensi siswa, dan itu rutin diadakan periode tertentu ya kayak gitu. Oke, cukup menarik sekali tadi dari awal sampai akhirnya juga kita melihat pencapaian, terus program unggulan, kemudian tujuan dari jurusan ini kemana. Nah, kalau saya jadi siswa nih Pak, kenapa sih saya harus memilih TKRO gitu? Iya, banyak orang ditanya kamu mau jurusan apa dan mau kemana kan gitu. Iya, nah, pusing sekali itu Pak menentukan jurusan. Kenapa saya harus pilih TKRO tadi? Kita harus melihat kita tuh masuk ke bidang ini mau kemana. Ya, kalau dari sisi kacamata bisnis, dari sisi kacamata peluang mendapatkan penghasilan, pasarnya itu luas di bidang TKRO. Yang tadi saya bilang, industrinya banyak yang menyerap.
Artinya apa? Kesempatan kita untuk bekerja di industri-industri tadi, baik itu manufacturing di bidang masalah produksi mobilnya ataupun di bidang komponen, itu sangat luas. Kalau dia sudah ahli merasa yakin, dia bisa berwirausaha. Sekarang kita boleh lihat bengkel berjamuran di mana-mana. Iya. Enggak? Dan setiap hari ada yang servis. Ini kan sumber pundi-pundi uang, dia menghasilkan penghasilan. Nah, sekarang orang motifnya bekerja apa? Cari uang. Ya, berwirausaha pun bisa, dia dapat uang. Bahkan dia lebih bebas mengatur dirinya sendiri, bahkan bisa mengkaryakan orang lain. Itu dia kalau mau berwirausaha. Jadi alasan kenapa pilih TKRO, peluangnya banyak. Baik itu untuk diri sendiri yang tadi saya bilang ya, atau untuk masyarakat luas dengan kita berwirausaha, atau kita masuk ke pasar dunia kerja. Dalam hal ini industri-industri yang menyerap tadi. Jadi kesempatannya luas. Dan selama mobil masih dipakai sebagai sarana transportasi, selama itu juga masih butuh namanya teknisi TKRO. Ya, di situ. Selama komponen masih dibutuhkan oleh mobil-mobil, selama itu juga jurusan TKRO akan dibutuhkan oleh industri-industri tadi. Nah, sekarang spare part sangat dibutuhkan untuk mobil-mobil yang rutin dipakai. Betul kan gitu ya? Iya. Kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa pilih TKRO. Dan cari duitnya kayaknya lebih gampang menurut saya. Dari TKRO itu cari duitnya lebih gampang. Karena apa? Mobil yang dipakai pasti selalu ada masanya untuk melakukan servis. Apakah itu ganti oli, betul kan? Apakah itu dia ada dadakan mogok dan sebagainya. Nah, itu poinnya di situ. Kalau bicara tentang masalah kenapa pilih TKRO, peluangnya besar. Peluangnya besar. Kalau untuk kompetensi yang dicapai setelah lulus? Ya, lulusan TKRO ini sesuai dengan kurikulum itu memiliki 4 hal ya kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi aspek sikap spiritual, aspek sosial, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Nah, di keterampilan ini yang paling pokok, artinya yang paling harus dia benar-benar mencerminkan bahwa dia lulusan TKRO, lulusan SMK Merdeka TKRO, yaitu dia bisa melakukan tune up mobil. Ya, tune up baik itu mesin karburator maupun dia itu mesin injection yang tadi saya sampaikan. Karena era sekarang udah era sistem injection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.